Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Razi, semester 4A, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Etika Profesi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit bab dari etika profesi, tentang perbedaan apa itu pekerjaan dan profesi, dan seterusnya nantinya. Baiklah, untuk di sini sampai sini perkenalan, mari kita lanjut ke materi. Bagi sebagian orang awam, pekerjaan dan profesi itu adalah dua kata yang memiliki satu makna atau memiliki arti yang sama. Namun, di sini saya akan menjelaskan bahwa pekerjaan dan profesi itu adalah dua kata yang memiliki makna masing-masing sendiri. Dengan kata lain, pekerjaan punya arti sendiri dan profesi pun memiliki arti sendiri. Kita akan memulai materi ini dengan menggali makna apa itu pekerjaan dan apa saja yang ada di dalam kata pekerjaan tersebut, serta apa contoh-contoh atau sesuatu yang bisa dikatakan sebagai pekerjaan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pekerjaan adalah kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah atau hasil dari apa yang kita kerjakan. Pekerjaan juga berarti barang apa yang dilakukan, dalam artian diperbuat, dikerjakan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga pekerjaan itu meliputi tugas kewajiban, hasil bekerja, perbuatan, pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan. Pekerjaan juga tidak memerlukan pendidikan khusus ataupun memerlukan gelar untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Agar lebih jelasnya dengan apa yang saya paparkan tadi, di sini saya akan memberikan contoh apa saja hal yang disebut dengan pekerjaan. Oke, mari kita lihat. Contohnya itu seperti pertama itu petani, nah terus tukang parkir dan penjaga toko. Kenapa ketiga-tiganya disebut atau digolongkan dalam pekerjaan? Karena ketiga-tiganya itu tidak memerlukan jenjang pendidikan khusus atau semacamnya. Nah, materi selanjutnya adalah apa itu profesi. Apa sih pengertian dari profesi tersebut? Mari kita bahas. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Orang yang bergelut dalam bidang profesi itu disebut adalah orang yang profesional. Nah, contohnya seperti dokter, bidan, pengacara, polisi, tentara, guru, dosen, dan wartawan. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Di sini saya akan menyertakan contoh-contoh profesi. Nah, terutama profesi di bidang IT. Nah, contoh profesi di bidang IT yang pertama adalah seorang programmer. Nah, untuk menjadi seorang programmer dibutuhkan untuk melewati suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jurusan komputer dan program bahasa yang ada di dalam komputer tersebut. Nah, yang kedua itu ada namanya sistem analis. Sistem analis ini juga sama seperti seorang programmer, memerlukan jenjang pendidikan tertentu untuk mendapatkan atau untuk berprofesi sebagai seorang sistem analis. Nah, selanjutnya adalah security system. Security system juga sama halnya dengan dua profesi sebelumnya tadi, memerlukan jenjang pendidikan dalam bidang IT khusus untuk menggapai profesi ini. Dan profesi di bidang lain banyak sekali. Nah, contohnya seperti seorang dokter, guru, dan juga jurnalis. Nah, materi selanjutnya itu adalah persamaan pekerjaan dan profesi. Sebenarnya, persamaan antara pekerjaan dan profesi cukup sederhana.
yaitu sama-sama bekerja dan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan, atau mendapatkan imbalan dari sesuatu yang dia kerjakan untuk orang lain. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pekerjaan adalah rahim dari karakter sosial manusia. Makna hakikat dari pekerjaan itu tidak terbatas pada orang yang bekerja itu saja. Melalui pekerjaan, manusia membuktikan dirinya sebagai makhluk sosial. Dengan kata lain, tidak mungkin setiap orang menghasilkan sendiri apa saja yang dibutuhkannya. Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita bergantung dari hasil pekerjaan kita atau hasil pekerjaan orang lain. Itu pun orang lain. Pekerjaan juga tidak hanya menjembatani atau menghubungkan jarak antara manusia yang sezaman atau yang hidup pada satu masa, tetapi yang lebih penting adalah dimensi historis pekerjaan. Dunia yang kita tempati saat ini yang telah diwarisi oleh nenek moyang kita, di mana-mana terdapat menunjukkan jejak pekerjaan generasi-generasi sebelumnya atau nenek moyang kita. Apakah itu jenisnya teras-teras, sawah, ataupun puing-puing bangunan kuno seperti candi dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana kode etik di dalam profesi dan pekerjaan tersebut. Namun, di sini sebelum kita mengenal apa itu kode etik di dalam pekerjaan dan profesi, kita akan memahami dulu apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam kode etik tersebut, yaitu seperti etika, etiket, moral, dan sopan santun. Mari kita bahas dulu unsur-unsur tersebut. Yang pertama adalah etika. Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Dengan kata lain, etika adalah ilmu yang mengatur tingkah laku manusia, baik itu dalam bertutur kata ataupun bersikap kepada orang lain, entah itu pada orang lebih dewasa darinya ataupun lebih kecil darinya. Nah, yang kedua itu adalah moral. Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk, perbuatan dan kelakuan yang baik. Dengan kata lain, moral adalah bagaimana sikap seorang manusia yang diberikan pikiran oleh Sang Maha Kuasa dan menggunakan pikirannya tersebut untuk berlaku budi pekerti yang baik sebagaimana manusia semestinya, dan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Nah, selanjutnya di sini adalah etiket. Etiket hampir sama dengan etika, namun etiket lebih menitik beratkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu di rumah maupun di kantor, dan sopan santun lainnya. Jadi, etiket adalah aturan sopan santun di dalam bagaimana manusia itu bergaul. Dan yang terakhir adalah sopan santun. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Sopan santun juga berarti bagaimana manusia itu bersikap, bagaimana manusia itu menghormati orang yang lebih tua darinya, atau bagaimana manusia itu menyayangi orang yang lebih kecil darinya.
kita akan membahas tentang apa itu kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Nah, yang selanjutnya adalah kode etik dalam pekerjaan. Kode etik dalam pekerjaan dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Sekian penjelasan saya tentang etika profesi. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.